Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sriboku TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini berada di Hotel The Alps Palembang, Jalan Raja Wali. Saat ini ada 20 perwakilan dari pondok pesantren mengikuti workshop peran pesantren dalam mempromosikan perdamaian melalui kontra narasi ekstremis. Nampak para peserta antusias mendengarkan pemahaman anti teroris dan ciri-ciri dari radikalisme. Workshop ini sendiri digelar oleh CSRC yang bekerja sama dengan Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralaya, Sumatera Selatan. Di sini di layar disebutkan bahwa pemahaman teroris itu menggunakan paham ini dari ex Naviter, narapidana teroris 2015 Abdurrahman Taib. Dikutip bahwa jadi pemahaman teroris itu menggunakan paham jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilillah harus dilakukan ketika keadaan yang sesuai kondisi. Yang berikutnya Buya Syafiq. Saya kenal baik sama Buya Syafiq, Buya Husni, Pak Mustafa. Kemarin saya ziarah, baru ini ziarah ke makam Buya Husni ya. Dengan Qudratullah itu kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, dan kenal baik. Ciri radikal, wah itu mungkin ada tompelnya, Pak ya. Iya, memang tidak bisa dideteksi secara kasat mata ya Mbak ya, beda dengan teroris, tapi bisa dilihat, diraba, diterawang, seperti duit itu ya, bisa Mbak, bisa dilihat, Ya, di sini dirasakan. disebutkan bahwa radikalisme itu suatu ideologi, ide atau gagasan dari paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrim. Ciri-ciri radikalisme itu sendiri di sini disebutkan adalah intoleran, tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda di luar golongan, cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak segan menggunakan cara-cara anarkis. Kalau dapat istri pimpinan kan, nah itu lama sekali BNPT merayunya, mendekatinya, dikasih mesin jahit, dideketin lama-lama mulai ya. Itu seperti itu Mbak, memang tidak bisa langsung kita ketahui ya, tapi pelan-pelan akan ketahuan, wah ini memang berseberangan betul. Ibu Uswatun Hasanah, Kanzul Ilmi Muarrinin, ekonomi ya salah satunya Bu. Banyak juga teroris itu yang mapan, ada yang dari ITB, UI, banyak loh yang ilmuwan mapan kehidupannya, tapi karena kesalahan dalam memahami konsep untuk jihad itu sehingga mereka berseberangan dengan kita menjadi teroris. Ekonomi itu salah satunya saja. Ada yang memang karena faktor miskin, mau dibayar dia mau tuh jadi dapat 70 bidadari. Tapi banyak juga yang ilmuwan, termasuk yang satu keluarga itu kan dari universitas ternama, orang pintar, cerdas ya. Ya, tapi karena tidak mendapat hidayah sehingga menyeberang gitu ya. Kelompok yang tidak mau ikut pemerintah, wah iyalah Bu. Ada BNPT temukan beberapa sekolah pesantren yang tidak mau upacara bendera, tidak mau. Katanya kafir nih, kalau kita hormat sama bendera tuh kafir. Yang harus dihormati itu hanya Allah, bukan bendera. Nah itu ada, sampai berkali-kali ya. Kita mendengarkan BNPT dikasih pengarahan, narasumber dikasih bantuan, dibangunkan Ibu Iza jalan, Zen Supri. lama-lama jatuh cinta pada Indonesia, keragaman Indonesia ya. Jadi memang pendekatannya itu masif dan ramah gitu ya. Jadi tidak langsung kata ibu tadi menghukum langsung
mengucilkan, tidak, emang harus dirangkul. Yang seperti itu kan harus dirangkul, pelan-pelan diajak ngopi bareng kan. Kenapa ini? Pasti ada yang konslet di dalamnya kan, sehingga tidak mengakui Indonesia itu sebagai Indonesia, tapi mengakui sebagai negara yang kafir gitu. Nah, itu berbahaya. Ustadz Ahmadi sama ya, jadi Ustazah Solehatul, Ustazah Uswatul, Ustadz Ahmadi ini nadanya sama ya Pak ya, ada di nada do semua ya. Do tinggi sama ya, dari Darul Abrol. Nanti ketemu Pak, saya punya nomor HP-nya, mau telepon, kasih kado ya Pak, dia baru nikah ya. Ustadz Abdurrahman Taib baru nikah. Jadi dulu kita sampai ajari istrinya Pak untuk bikin gorengan yang enak, memisahkan gorengan yang manis dengan yang asin gitu. Yang asin dulu baru yang manis. Itu sampai kita ajari untuk cari uang gitu, supaya dia tidak menoleh dunia hitam ya. Pelan-pelan dirangkul, anaknya juga dideketin. Terus ikut kita di pesantren jualan Pak. Mau jualan apa Pak? Ayo Ustadz, nasi kayak apa ya, semua kita terima waktu itu. Mau habis mau nggak habis saya terima, nanti langsung dibayar, nanti kita sedekahkan. Tuh dekat bener kita dengan Ustaz Abdurrahman dan keluarganya ya, sampai anaknya bisa diterima di Jakarta, di mana gitu, anaknya bisa bekerja ya, karena kita ajak teman-teman kita, ayo siapa lagi yang mau merangkul kalau bukan kita gitu. Kita nggak boleh takut ya, orang pasti punya masa lalu, semua kita punya masa lalu yang jelek kan, tapi itu kan yang lama ya, orang bisa membuka lembaran baru. Seperti itulah kita kepada mantan-mantan teroris. Nah ini Pak, yang mana Pak? Wah, semuanya meresahkan ya. Semuanya meresahkan. Kalau udah meresahkan itu radikal. Meresahkan bener, ngata-ngatain orang kafir gitu. Tahun 50-an abah saya, waktu itu saya masih di alam mana gitu ya, abah saya itu pernah ngarang kitab judulnya Risalah Tauhid. Kemudian dianggap oleh ulama itu kafir. Kitab ini kafir, isinya kafir. Abah saya ngomong, jangan pakai kata itu, berbahaya. Bilang saja saya fasik gitu, jangan kafir. Nah itu kan mengkafirkan orang, meresahkan orang banyak. Itu masuk golongan radikal, sehingga umat menjadi pecah. Akibatnya sampai dibawa ke pengadilan, sampai ke Jakarta, sampai Buya Hamka turun tangan waktu itu kata abah saya. Sampai buku itu laris karena orang pengen tahu isinya apa. Gitu ya. Nah itu, jadi saat itu tuh ulama itu seharusnya mendinginkan, bukan mengompori kan. Nah, ulama itu harusnya jadi mediator, bukan provokator kan. Nah itu, jadi sama saja nih yang takfiri, mengkafir-kafirkan orang. Kita duduk, setelah kita duduk di lab karena tidak semazhab dengan mereka, ekstrim sama Ustaz ya. Jadi di agama dia ekstrim, di negara dia ekstrim, sama-sama itu radikal dan dua-duanya berbahaya. Jadi kita sama-sama nih lah berangkulan ya. PR kita semua ya Ustaz-Ustazah, karena agama itu indah kalau dibawa dengan rahmah, dengan keramahan, dengan kasih sayang ya, bukan dengan marah-marah. Karena Nabi juga seperti itu kan. Mau ikut siapa lagi kalau tidak ikut Nabi kan? Nabi itu ramah-ramah. Oke, pemirsa Sipoku TV kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Bu Iza.